Singapura bersiap-siap untuk move on dari pandemi COVID-19 dan berencana untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Rencananya Singapura akan menganggap COVID-19 sebagai endemik, dianggap sama dengan penyakit biasa atau influenza. Apa alasan Singapura melakukan ini dan bagaimana persiapan yang dilakukan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19? Data selengkapnya akan dipaparkan Febrian Ahmad berikut ini. Silakan Febri. Subi benar bahwa Singapura kini telah melakukan berbagai persiapan untuk dapat hidup berdamai dengan COVID-19. Lalu kemudian kapan ini mencuat pertama kali? Tentunya ini berasal dari pertanyaan dari publik Singapura yang terus bertanya sejak 18 bulan COVID-19 ada di Singapura, kapankah mereka bisa keluar dari pandemi COVID-19? Kemudian pertanyaan dari publik Singapura ini juga dijawab langsung oleh 3 menteri di Singapura, yakni adalah Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Menteri Keuangan, dan juga Menteri Kesehatan, yang disampaikan dalam sebuah rilis pada tanggal 29 Juni 2021 yang mengatakan bahwa kabar buruknya COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang. Namun kabar baiknya mungkin kita bisa hidup normal lagi dengan virus di tengah-tengah kita. Ini menandakan bahwa Singapura akan menganggap COVID-19 sebagai bukan lagi pandemi, namun akan masuk ke dalam penyakit endemik yang ini sama dengan penyakit-penyakit lainnya di Asia Tenggara, termasuk dengan influenza. Kemudian mengapa Singapura kemudian menyamakan hal tersebut dan juga apa saja cara Singapura agar dapat menggapai bebas ataupun dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Ada 4 faktor yang begitu mempengaruhi. Yang pertama adalah vaksinasi. Singapura sampai dengan saat ini merupakan negara nomor 1 di Asia Tenggara dengan populasinya sudah sebanyak 52% sudah divaksinasi. Ini merupakan angka yang cukup tinggi mengingat kalau di Indonesia baru 10%. Kemudian juga testing di Singapura yang mana ini terus digencarkan. Kalau di Singapura ada juga cara digital untuk dapat men-tracing warga negara Singapura yang positif COVID-19. Ini juga mempermudah testing yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pengobatan juga terus digencarkan serta tanggung jawab sosial yang paling penting di Singapura mengingat warga Singapura juga terus patuh dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, bahkan juga aturan-aturan lainnya seperti mereka hanya diperbolehkan keluar rumah dengan maksimal 5 orang saja atau hanya 2 orang yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam restoran di Singapura. Aturan-aturan tersebut jika terrealisasikan maka nantinya akan menciptakan 5 norma baru yang ada di Singapura. 5 norma ini juga tertuang atau disebut juga sebagai roadmap pemerintah Singapura untuk berdamai dengan COVID-19. Yang pertama adalah norma terkait dengan isolasi mandiri di rumah. Apabila ada warga negara Singapura yang terpapar COVID-19, nantinya mereka tidak perlu lagi untuk melakukan perawatan di rumah sakit dengan catatan jika gejalanya adalah ringan, sedang, ataupun OTG. Maka tidak perlu ke rumah sakit, cukup melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Ini juga dinilai bisa lebih mengurangi beban dari fasilitas kesehatan yang ada di Singapura, karena tadi sudah disamakan dengan influenza. Sementara itu juga tidak akan ada lagi tracing besar yang dilakukan oleh pemerintah Singapura seperti biasa, namun tracing ini dilakukan secara mandiri. Artinya, nantinya warga negara Singapura bisa melakukan pengecekan sendiri menggunakan alat tes COVID-19 yang bisa dijual bebas dan juga didapatkan melalui apotik sehingga tidak memerlukan pendampingan dari tenaga medis yang ada di Singapura. Ada juga perubahan laporan harian di Singapura yang mana kalau sebelumnya ini terus melaporkan terkait dengan semua kasus meliputi OTG dan lain segala macam, maka kini ini hanya akan berfokus pada pelaporan sakit yang parah dan juga bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Ini juga tentunya akan berpengaruh dengan pelonggaran aturan keramaian dan juga kerumunan di Singapura, di mana nantinya untuk di Singapura diperbolehkan untuk berbagai event seperti acara ulang tahun, pernikahan, bahkan juga sampai dengan konser musik akan diperbolehkan pada new normal berdamai dengan COVID-19 ala Singapura. Dan yang terakhir adalah perjalanan dari dan ke luar negeri dari Singapura ataupun menuju ke Singapura juga akan dibuka sehingga masyarakat internasional juga bisa masuk ke dalam Singapura.
Lantas, apakah selama ini Singapura ini diam saja? Ternyata Singapura juga sudah melakukan berbagai upaya untuk dapat menuju ke dalam perdamaian dengan COVID-19. Langkah-langkah Singapura ini diantaranya dimulai dari lockdown parsial yang sudah dicabut pertanggal 13 Juni 2021, di mana kini diganti atau disebut dengan transisi new normal. Kemudian juga Singapura ini sudah membuka travel bubble, di mana sejumlah negara dengan warga yang sudah divaksin dan juga dengan kasus COVID-19 di negara tersebut yang sudah turun, diperbolehkan untuk menuju ke Singapura. Ini juga berdampak dengan pekerja asing yang semula harus keluar dari Singapura, kini diperbolehkan untuk kembali ke Singapura, mengingat sektor industri dan juga ekonomi di Singapura cukup besar, dan juga warga yang tervaksinasi di Singapura juga sudah dibolehkan untuk dapat berkumpul bersama, serta seperti yang tadi sudah kami paparkan, bahwa acara-acara seremonial meliputi ulang tahun, pernikahan, upacara kemerdekaan, bahkan sampai dengan konser musik juga perlahan diperbolehkan di Singapura. Lalu apakah rencana Singapura ini tidak menuai pro dan juga kontra? Ternyata Diki Budiman yang merupakan epidemiolog Griffith University Australia ini mengatakan bahwa pada akhirnya COVID-19 ini kan akan menjadi endemik. Namun sekarang belum endemik, karena kalau begitu strateginya maka akan banyak yang meninggal, banyak yang akan dirawat, dan apalagi sekarang dengan varian Delta, ya nyari mati namanya kalau begitu. Ini merupakan pengamat dari epidemiolog Griffith University Australia